Salam, selamat pagi. Mari kita masuk di dalam renungan pagi. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapilah hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Matius 4 ayat 23 dan ayat yang ke-25. Dan temanya adalah melayani sebagai gaya hidup. Pada ayat yang ke-23, Matius 4 ayat yang 23, firman Tuhan berbunyi, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan firman kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat nas ini menyatakan bahwa selama berada di bumi, Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Kenapa? Dalam Yohanes 5 ayat 17 mengatakan, karena Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, oleh sebab itu mutlak bagi kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti dalam Matius 20 ayat 28 yang mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka kita pun memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu menjadi pelayanan sebagai gaya hidup, menjadikan pelayanan sebagai gaya hidup kita. Karena itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang aktif. Artinya harus selalu dapat menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus terlibat aktif di dalam pelayanan? Jawabannya adalah karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 15 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oleh sebab itu Injil harus diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Roma 1 ayat 16 mengatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Keselamatan manusia ditentukan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yesus menegaskan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 16 ayat 6b. Itulah sebabnya tugas memberitakan Injil adalah tugas yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, dan sungguh sangat disayangkan, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini, masih banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak memiliki kepekaan rohani, sehingga mereka mengabaikan dan menyepelekan, menganggap remeh tugas pemberitaan Injil itu. Jangankan memberitakan Injil, turut terlibat pun dalam pelayanan di gereja lokal, mereka enggan, mereka tidak mau. Pada umumnya kita hanya mau dilayani, tetapi tidak mau ambil bagian di dalam melayani. Sampai kapan kita mengeraskan hati untuk tidak merespon panggilan Tuhan ini? Oleh sebab itu, maka jadikanlah hidupmu sebagai mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, melayani sebagai gaya hidup kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu kiranya menguatkan kami, menyegarkan jiwa kami, dan kami berani mengambil keputusan untuk melakukan tugas pelayanan, apapun tugas pelayanan yang kami lakukan, untuk memberitakan Injil keselamatan Kristus kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.